Shalom sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita melanjutkan renungan kita yang kemarin dari kisah Lazarus. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, setelah Marta bertemu dengan Tuhan Yesus dan setelah mereka berbincang-bincang, setelah mereka berbicara, kita bisa belajar dari kepercayaan daripada Marta terhadap Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca dari Yohanes 11 ayat 28 sampai 32. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana situasi daripada Maria. Maria dari ayat yang kita baca ini, sepertinya dia yang seperti kehilangan sekali akan Lazarus. Maria lah orang yang paling kehilangan. Sebab dikatakan di situ bahwa Maria disertai oleh banyak orang dan banyak orang di situ berusaha menghibur, menguatkan Maria, dan juga ada kata meratap. Dan kita bisa melihat bagaimana percayanya Maria yang bisa menggugah hati Tuhan Yesus. Kita akan melihat bersama bagaimana orang yang sedang bersusah hati, orang yang sedang benar-benar kehilangan, orang yang benar-benar sedang kedukaan, dan dia datang kepada Tuhan, dan responnya, sikapnya bisa mengubah hati Tuhan Yesus dan bisa membuat Tuhan Yesus sampai menangis. Kita melihat di sini sikap daripada Maria adalah dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Saya mau berkata kepada kita, kalau bisa kita bayangkan dalam keadaan sedih, dalam keadaan kedukaan, yang dilakukannya pertama adalah dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Saya mau berkata kepada kita, di sini kita bisa melihat sikap Maria. Dia memang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi lihat, dia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia tidak protes sama Tuhan, tetapi dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dan setelah dia tersungkur, baru dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Perkataan Marta dan Maria sama, tetapi ekspresi atau respon daripada Maria berbeda dengan Marta. Tuhan Yesus melihat sikap daripada Maria, dia memiliki kerendahan hati menghampiri Tuhan Yesus dengan datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Ayat 33 dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Setelah dia tersungkur di hadapan kaki Tuhan, yang kedua dia menangis. Maria menangis menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Maria menangis menyampaikan rasa kehilangannya akan Lazarus. Maria menangis menyampaikan kedukaan yang dalam yang ada di dalam hatinya. Melihat sikap daripada Maria, kita melihat dalam ayat 35, Tuhan Yesus memiliki ekspresi yang berbeda. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ada sentuhan emosi di sini. Maria menangis, emosi daripada Tuhan Yesus juga tersentuh dan dia juga menangis. Dan ketika Tuhan Yesus melihat sikap atau respon daripada Maria ini, dia datang tersungkur kepada Tuhan, menyampaikan sedikit penyesalannya, dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dan kita melihat firman Tuhan tadi berkata, masygullah hati Tuhan, dan bukan hanya masygul, tetapi Tuhan Yesus tergerak untuk melakukan mujizat. Dan kita tahu bersama, akhir daripada cerita ini, yaitu Lazarus dibangkitkan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya,
Kita bisa percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan itu bisa terlihat daripada ekspresi atau respon kita. Biarlah kita memiliki respon seperti Maria. Kita percaya kepada Tuhan, tetaplah kita datang dengan kerendahan hati, tersungkur di hadapan Tuhan. Sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, dan sampaikan segala apa yang menjadi beban dan pergumulan kita. Mungkin kita menyampaikannya karena beratnya pergumulan itu mungkin dengan menangis. Dan sampaikan semuanya di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberkati kita semuanya, pasti memberikan jalan keluar dan memberikan pertolongan buat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa, Tuhan kami yang dahsyat dan perkasa. Kami tahu Tuhan Engkau sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami, dan biarlah Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan, keajaiban, mujizat, berkat bagi kami semuanya. Kami yang berada dalam kesesakan, berikan kelegaan bagi kami. Kami yang sakit, berikan kesembuhan bagi kami. Kami yang mengalami kesulitan, berikan jalan keluar yang terbaik. Kami yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, tolong kami Tuhan, berkati kami, dan Bapa Engkaulah andalan kami, Engkaulah Tuhan kami yang hidup, yang sanggup untuk menolong dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati dengan renungan hari ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dengan menyalakan tanda lonceng, supaya sahabat Kabari bisa mendapatkan renungan terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati. Oke?